Hai teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Untuk video hari ini, kembali sama-sama kita akan membahas, kita akan menalar bersama-sama soal tes wawasan kebangsaan yang diprediksi akan muncul pada ujian tes CPNS di tahun 2023. Jadi soal ini berdasarkan kisi-kisi dari yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB untuk tes CPNS di tahun 2023 yang tinggal beberapa minggu lagi. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah ke soal yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan juga permohonan maaf atas kekeliruan saya di video YouTube part ke-32, jadi mengenai pilar negara. Jadi untuk soal nomor 3 di part ketiga itu ada kekeliruan dari saya. Jadi saya kembali ingin menekankan bahwa untuk di alinea pertama undang-undang, pembukaan undang-undang itu membahas tentang motivasi kemerdekaan. Nah, kalau di alinea keduanya itu, ini adalah cita-cita. Ketiga itu adalah motivasi spiritual. Sedangkan yang keempat ini adalah tujuan atau fungsi negara. Nah, jadi untuk sebagai klarifikasi di soal nomor 3 itu, jadi jawaban yang tepat untuk masing-masing makna yang terkandung dalam pembukaan tiap alinea di Undang-Undang Dasar adalah ini yang benar ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, karena kita sama-sama akan belajar, sama-sama akan menalar dari soal-soal ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki perbedaan pendapat, bisa di-share di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Soal ke-1, TikTok secara resmi menutup layanan TikTok Shop pada tanggal 4 Oktober 2023. TikTok dilarang untuk berperan ganda sebagai media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Menurut Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduri, alasan TikTok ditutup karena tidak memiliki izin berdagang sebagai platform e-commerce yang sesuai dengan regulasi di Indonesia. Salah satu tujuan regulasi yang ketat adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia sebagai konsumen dalam hal menjaga privasi data dan kualitas produk yang dibelinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, peran negara yang sesuai cita-cita pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara di berbagai aspek kehidupan. B. Bersatu, artinya negara Indonesia bersatu menghadapi ancaman, salah satunya dalam hal ancaman privasi. C. Makmur, artinya negara Indonesia bercita-cita memakmurkan dan mensejahterakan warga negara bagi seluruh lapisan masyarakat. D. Berdaulat, artinya Indonesia bercita-cita bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri, salah satunya dengan penutupan aplikasi TikTok. E. Merdeka, artinya negara Indonesia bebas dari ancaman penjajahan melalui media sosial. Jadi kembali lagi kita memperhatikan konteks dari soalnya ya. Jadi kita harus menentukan jawaban berdasarkan konteks soal yang diberikan. Nah, teman-teman, jadi dikatakan bahwa salah satu tujuan regulasi yang ketat adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia sebagai konsumen dalam hal menjaga privasi data dan kualitas produk yang dibelinya. Jadi poinnya itu adalah melindungi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Nah, ditanyakan peran negara yang sesuai cita-cita pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, melihat kelima choice yang ada, adil, bersatu, makmur, berdaulat, dan merdeka. Jadi ini kelima-limanya itu merupakan cita-cita bangsa yang tertuang di alinea kedua. Nah, kita perhatikan, jadi untuk poin A, adil artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara di berbagai aspek kehidupan. B,
bersatu artinya negara Indonesia bersatu menghadapi ancaman, salah satunya dalam hal ancaman privasi. C. Makmur artinya negara Indonesia bercita-cita memakmurkan dan mensejahterakan warga negara bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, kita lihat jadi poinnya di sini, regulasi itu bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Nah, peran negara di sini itu adalah berdasarkan cita-cita untuk memakmurkan rakyatnya, karena di sini dikatakan bahwa tujuan regulasinya itu adalah melindungi masyarakat Indonesia. Berarti poin dari soal ini lebih mengarah kepada cita-cita makmur. Ya, dipahami ya. Jadi adil, bersatu, berdaulat, dan merdeka itu kurang pas pada konteks soal yang ada. Jadi konteks soal ini lebih mengarah kepada cita-cita makmur, yaitu artinya negara Indonesia bercita-cita memakmurkan dan mensejahterakan warga negaranya. Nah, salah satunya dengan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal kedua, kerusuhan pecah di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis tanggal 7 Agustus 2023 kemarin. Bentrokan terjadi saat warga menolak untuk direlokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setiorini mengatakan pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat. Lebih lanjut, dia meminta untuk semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Nilai Pancasila yang terkandung dalam fenomena tersebut di atas adalah A. Nilai ketuhanan, B. Nilai kemanusiaan, C. Nilai persatuan, D. Nilai kerakyatan, E. Nilai keadilan. Jadi jawaban yang paling tepat itu lebih mengarah kepada nilai persatuan ya teman-teman. Nah, kenapa? Kita lihat bahwa dikatakan di soal bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setiorini mengatakan pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antar pemangku kebijakan dan masyarakat setempat. Nah, jadi harapan Setiorini ini, Herlina Setiorini ini ingin menjembatani permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Nah, ini kan pemangku kebijakan ceritanya ini terjadi perpecahan akibat masyarakat yang tidak ingin direlokasi. Nah, relokasi itu kan yang akan diadakan atau dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah Kota Batam. Nah, ini berarti terjadi perpecahan antara pemerintah di Kota Batam dan masyarakat di Kota Batam. Nah, ini kalau perpecahan itu berarti ini menyebabkan perpecahan persatuan ya. Nah, upaya Kepala Kejaksaan Negeri ini menjembatani komunikasi tersebut. Nah, berarti nilai yang terdapat dalam konteks ini itu mengarah kepada nilai persatuan. Jadi jawabannya ada di pilihan jawaban C. Teman-teman, sebelum kita melangkah membahas materi soal berikutnya, yuk saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin memantapkan persiapannya menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Ayo belajar bersama kami di Sobat CPNS. Nah, caranya cukup gampang. Kalian cukup mengunjungi web kami di Sobat CPNS dan klik daftar sekarang. Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman Sobat CPNS. Nah, di sini ada menu belajar. Langsung klik beli paket. Selanjutnya ada paket belajar SKD CPNS yang kalian bisa beli. Jadi ada paket SKD CPNS dengan harga 99.000 per tahun, ada paket SKD Platinum dengan harga 175.000 per tahun. Nah, ada juga paket kedinasan. Jadi silakan pilih paket yang ingin kalian ambil. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Segera beli paketnya, kami tunggu. Soal yang ketiga, istilah predatory pricing tiba-tiba menjadi mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengkritik tentang e-commerce yang mematikan UMKM. Sebenarnya praktek predatory pricing ini bukan hanya terjadi pada situs online, kegiatan ini juga sedikit banyak terjadi pada pasar tradisional,
pusat perbelanjaan, dan toko-toko modern. Predatory pricing merujuk pada strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah. Tujuannya untuk menguasai pasar, menyingkirkan pesaing, dan menarik pembeli sehingga ini melanggar hak sesama penjual. Praktek predatory pricing ini bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita bisa eliminasi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, antara B, C, dan E kita lihat kembali ke konteks soalnya. Jadi predatory pricing itu merujuk pada strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah. Tujuannya untuk menguasai pasar, menyingkirkan pesaing, dan menarik pembeli sehingga ini melanggar hak sesama penjual. Nah, berarti ini poin dalam kalimat ini itu berarti tidak menghargai hak sesama manusia ya. Nah, kalau tidak menghargai hak sesama manusia, jadi hak yang dibicarakan pada soal ini bukan mengenai menghormati hak budaya, perbedaan suku, agama ya. Jadi ini mengarah pada pelanggaran hak yang ujungnya yang akhirnya tidak adil kepada penjual yang lain. Jadi kegiatan predatory pricing ini itu ujung-ujungnya itu karena melanggar hak sesama penjual, itu berarti tidak adil terhadap sesama penjual. Jadi untuk praktek predatory pricing ini itu lebih mengarah kepada bertentangan pada nilai keadilan. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di pilihan jawaban E. Oke, semoga dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal keempat, negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Kebudayaan memiliki peran strategis bagi sebuah bangsa dengan menjadi kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman budaya bukanlah hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Hal yang memberikan tantangan saat ini adalah perkembangan lingkungan strategis yang menggerus batas-batas kebangsaan hingga menimbulkan banyaknya pilihan bagi setiap warga negara untuk menentukan sikap hidup bermasyarakat dan bernegaranya. Jadi berdasarkan hal tersebut, jadi ada kesalahan pengetikan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi perekat atau yang menjadi pemersatu bangsa adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Kebudayaan, E. NKRI. Nah, berarti ini poinnya ya menjadi perekat atau menjadi pemersatu bangsa. Nah, berarti yang menjadi perekat itu kan pilar negara ya. Nah, yang menjadi pedoman kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara itu, dan yang menjadi perekatnya itu adalah pilar negara. Nah, pilar negara itu kan terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, berarti untuk kebudayaan kita bisa eliminasi. Jadi kita kembali kepada soal. Jadi negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Kebudayaan memiliki peran strategis bagi sebuah bangsa dengan menjadi kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman budaya bukanlah hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Nah, jadi poin soal ini lebih mengarah kepada kekayaan budaya Indonesia. Jadi keragaman budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, berarti ini mengarah lebih kepada
yang menjadi perekat dalam konteks soal di atas ini lebih mengarah kepada Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke, untuk soal yang terakhir, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya untuk pelajar dan umum oleh tim Gresindo, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang dan bukan untuk mengganti. Amandemen Undang-Undang 45 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan, yakni tidak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang 45 yang memuat nilai-nilai normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Di bawah ini yang bukan menjadi alasan rasional dapat dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi yang ditanyakan yang bukan menjadi alasan dilakukannya amandemen. A. Undang-Undang Dasar 45 mengandung nilai semantik yang sebatas hanya dijadikan sebagai pedoman. Nah, berarti untuk poin A ini mengandung nilai semantik yang sebatas hanya dijadikan sebagai pedoman. Nah, berarti ini bisa termasuk alasan dilakukannya amandemen ya, karena Undang-Undang Dasar itu bukan hanya fungsinya, nilainya itu bukan hanya sebagai pedoman, tetapi untuk dilaksanakan. Jadi bagaimana ya? Jadi nilai undang-undang itu selain sebagai pedoman juga dilaksanakan atau dipraktekkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi untuk poin A itu merupakan salah satu alasan bisa dilakukannya amandemen. Yang kedua, yang ke B, Undang-Undang Dasar 45 dalam sejarahnya memang dibuat oleh pendiri negara sebagai undang-undang yang bersifat sementara karena dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, kalau poin ini berarti ini juga alasan dilakukannya amandemen. Ya, teman-teman, kenapa? Karena seperti kita ketahui, Bung Karno dalam pidatonya setelah kemerdekaan itu membuka informasi bahwa menyampaikan informasi bahwa undang-undang ini masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan. Jadi membuka kesempatan untuk bisa diubah atau diamandemen kembali. Jadi karena kondisi saat itu adalah ingin segera merdeka, jadi kondisinya adalah dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi Presiden Soekarno saat itu bisa menyampaikan bahwa sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa diubah atau diamandemen. Oke, paham ya teman-teman penjelasannya saya? Oke, kita ke C. Undang-Undang 1945 tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Nah, ini sama dengan poin kedua. Jadi karena adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung pada saat akan dibuatnya undang-undang itu, akan kemerdekaan. Nah, karena kondisi tergesa-gesa, jadi terdapat banyak kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan yang bisa dilakukannya amandemen. Yang ke D, choice D, Undang-Undang 45 mengandung materi yang merupakan campuran dari berbagai pemikiran yang terkadang saling bertentangan. Nah, kalau ini berbagai pemikiran yang terkadang saling bertentangan. Nah, ini maksudnya itu menurut saya ini lebih mengarah kepada pertentangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Jadi untuk menghindari atau memperbaiki pertentangan dari pasal yang satu ke pasal yang lainnya. Nah, ini yang perlu diadakan amandemen. Jadi ini juga merupakan salah satu alasannya. Kemudian E, Undang-Undang 45 mengandung nilai normatif yang tidak hanya tertulis tapi juga dipraktekkan. Nah, sudah jelas bahwa ini bukan merupakan alasan rasional dilakukannya amandemen. Kenapa? Karena
undang-undang mengandung nilai normatif yang tidak hanya tertulis tetapi juga dipraktekkan. Berarti Undang-Undang Dasar 1945 selain sebagai bentuk tertulis, nah ini juga dipraktekkan kepada di kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bedanya di nilai semantik dan nilai normatif. Jadi kalau semantik itu kan berarti undang-undang dasar itu hanya dijadikan sebagai pedoman, sedangkan kalau normatif ini berarti sudah ideal. Jadi idealnya apa? Itu karena sudah dipraktekkan sesuai dengan apa fungsi dari undang-undang itu sebenarnya. Jadi apa yang tertulis di undang-undang itu dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, dipahami penjelasan saya. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda dari teman-teman boleh di-share di kolom komentar. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat dan selamat belajar.